Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimana saja berada, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini ya, kita di dalam program Dialog Siang dan bersama Ketua BPW Arisalah, Ustadz Haji Firman Bahar LC, dan dipandu oleh sahabat Serana Famil Fati, kemudian dioperatori oleh sahabat Siar Edo. Nah, selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan melalui live streaming di sipfm.com. Nah, keluarga Sip, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fahmi bagaimana? Alhamdulillah, sehat juga Ustaz. Oh ya Ustaz, ini cerita-cerita tentang BPW nih Ustaz ya. Ustaz kan sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Pengelola Wakaf Arisalah. Nah, betul. Nah, jadi kalau sejarah ini sendiri bagaimana Ustaz? Biar keluarga Sip tahu nih sejarah dari Badan Pengelola Wakaf Arisalah ini. Silakan Ustaz. Badan Pengelola Wakaf Arisalah yang biasa kita singkat dengan BPW, sebenarnya sudah ada sejak awal Arisalah berdiri. Nah, Arisalah kan berdiri tahun 2003. Hanya kebetulan saja waktu itu yang pertama kita launching, kita buka program yayasan kita adalah pendidikan, SMP, putra dan putri. Jadi sebenarnya lembaganya, yayasannya adalah wakaf. Harusnya memang dari awal ini yang menjadi lebih dikenal. Tapi memang qadarullah, kita di pendidikan, sibuk dengan pendidikan, sehingga akhirnya sekarang identik Arisalah itu dengan perguruan. Lalu barulah kita, setelah kita menjalankan pendidikan selama belasan tahun, kita akhirnya coba merapikan lagi program-program yayasan ini, dan memang kita akhirnya dirikan ataupun lembagakan kegiatan wakaf ini dalam bentuk badan otonom, Badan Pengelola Wakaf Arisalah, tapi dia tetap berada di bawah koordinasi yayasan. Jadi sebenarnya baru berdiri 2018. Ini tahun keberapa ini? Keempat atau kelima. Namun dia sebenarnya inti daripada kegiatan yayasan itu adalah wakaf. Nah, itu sejarahnya Ustaz. Ini baru tahun kelima. Saya juga baru mengelola wakaf ini sejak 2 tahun belakangan. Pada 2 tahun sebelumnya dikelola oleh ustaz kita yang lain. Jadi insya Allah dengan adanya badan wakaf ini bisa mendorong, mendukung semua program yang ada di perguruan, pendidikan, dan juga mungkin juga bidang-bidang lain yang ada di bawah yayasan. Oh gitu ya Ustaz ya. Ustaz, ini kan kalau biasanya kalau lembaga zakat kan di bawah Basnas. Nah, kalau untuk BPW sendiri ini gimana Ustaz? BPW kan dia konsentrasinya wakaf. Sehingga memang dia induknya ataupun otoritas yang menjadi pengayomnya adalah memang lembaga wakaf juga. Jadi kita berada di bawah asuhan ataupun di bawah bimbingan dari Badan Wakaf Indonesia. Kita singkat dengan BWI. Biasanya BWI memang memberikan izin ataupun SK kepada lembaga-lembaga yang berkegiatan wakaf dan mempunyai persyaratan-persyaratan administratif yang sudah terpenuhi gitu ya. Kita sejak tahun 2016 sudah kita dapatkan namanya sertifikat izin untuk mengelola wakaf ini. Tahun 2018 keluar lagi izin dari BWI khusus untuk wakaf uang. Jadi Arisalah dalam hal ini BPW sudah mempunyai legalitas untuk mengelola wakaf, menghimpun wakaf, juga menyalurkan wakaf dari BWI Indonesia. Masya Allah. Oh ya Ustaz, kalau untuk di BPW sendiri itu kan tadi juga Ustaz menyampaikan ini juga terkait perguruan, juga di ada irisannya dengan BPW. Nah, ini program-programnya seperti apa nih Ustaz? Apakah aset-aset yang ada di Arisalah ini terintegrasi dengan BPW atau gimana nih Ustaz kalau terkait hal ini? Iya, jadi BPW ini adalah pemilik semua aset yang ada di bawah naungan Yayasan Arisalah gitu. Artinya memang karena semuanya adalah aset wakaf, tentu berada di bawah pengawasan dan juga pengelolaan badan wakaf kita ini. Sifatnya mungkin kurang lebih BPW ini
menyediakan fasilitasnya, membangunkan fisik-fisiknya, lalu nanti sebahagian aset wakaf yang dikelola oleh BPW ini dipakai oleh misalnya perguruan, kelas-kelas belajarnya, kantor-kantor gurunya, kantor-kantor pengasuhannya, dan juga asrama-asramanya, dipakai fasilitas itu dipinjam ataupun digunakan oleh perguruan. Ada juga aset BPW ataupun aset ya wakaf kita yang lainnya yang dikelola dipakai oleh divisi lain yang ada di yayasan. Misalnya usaha sekarang sudah mengelola retail, dan retail itu memang di lokasi ataupun di gedung milik wakaf. Nah, jadi artinya usaha ini sekarang tuh karena dia profit, dia menyewa ke BPW. Maka jawaban kita adalah memang semua aset yang berada di keluarga besar Arisalah sifatnya adalah wakaf. Administratornya ataupun yang mengelola secara administrasinya adalah BPW. Apakah nanti membuatkan sertifikat, mengurus sertifikat tanahnya, mengurus izin mendirikan bangunannya, ataupun bagaimana cara ataupun kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya memang bagaimana menjaga aset wakaf ini supaya bertumbuh dan juga menghasilkan untuk pahalanya mengalir kepada orang-orang yang berwakaf. Itu kurang lebih Ustaz apanya. Iya, kalau untuk apa yang sendiri gimana, Ustaz? Program-program yang dari BPW ini apakah ada yang ke eksternal atau di internal saja gitu, Ustaz? Beda memang dengan zakat ya. Kita sudah dapatkan juga berupa penjelasan dari Badan Wakaf Indonesia. Beda dengan zakat yang punya asnaf ya, punya semacam objek-objek zakat yang mesti kita salurkan. Ada 8 itu kurang lebih, ada yang fakir, miskin, ada yang ibnu sabil, ada orang yang berhutang, ada orang yang mu'allaf dan sebagainya itu. Nah, kalau wakaf dia lebih banyak ataupun lebih kepada menghimpun dana wakaf untuk kepentingan khusus ya, kepentingan tertentu. Tidak untuk disalurkan ke berbagai pihak, tapi cukup sebenarnya untuk digali dan disalurkan untuk tujuan tertentu saja. Misalnya wakaf Arisalah ini karena yayasan ini adalah juga wakaf, lembaga ini wakaf, semua asetnya wakaf, maka BPW dalam hal ini mencari ataupun menambah aset-aset wakaf, mayoritasnya memang untuk mendukung program kegiatan yang ada di bawah yayasan wakaf ini. Jadi ada memang sebahagian hasil daripada wakaf yang dihimpun oleh BPW disalurkan keluar ke eksternal. Misalnya kita tahun ini ataupun 2 tahun inilah sudah membangun 15 masjid. Dari 15 masjid itu yang kita letakkan di Arisalah cuma 1. 14 lainnya itu kita bagi ataupun kita salurkan, kita realisasikan di lokasi-lokasi lain di masyarakat dan juga di lembaga-lembaga pendidikan. Tapi kalau untuk wakaf-wakaf yang lain, mayoritas memang kita upayakan untuk dihimpun mendukung program Arisalah. Misalnya tanah, ya tanah untuk tempat kita mendirikan asrama Arisalah ini. Juga ada misalnya wakaf mobil, ada mobil masuk ya kita pakai untuk mendukung operasional pendidikan dan dakwah dari Arisalah. Begitulah kurang lebih secara umum kegiatan wakaf Arisalah ini memang begitu besarnya untuk mendukung pendidikan ini, mendukung kegiatan yang ada di lingkup Yayasan Wakaf Arisalah. Luar biasa, Ustaz. Jadi keluarga SIP ya, untuk Anda yang ingin bertanya, menanggapi dan lainnya, Anda bisa chat langsung melalui WA di 0812 6457 9612. Hanya melalui chat WA saja ya keluarga SIP ya. Dan kali ini kita bersama Ketua BPW Arisalah, Ustadz Haji Firman LC, dan kita akan membahas tentang Badan Pengelola Wakaf Arisalah yang dipimpin oleh Ustadz Haji Firman Bahar LC. Nah, keluarga SIP, kita beri dulu Ustaz. Ya, kita beri dulu, nanti kita lanjutkan kembali, kita dalami lebih lanjut lagi nih keluarga SIP ya, tentang BPW Arisalah. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda.
105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, di dialog siang hari ini kita bersama Ketua BPW Arisalah, Ustadz Haji Firman Bahar Asi, dan dipandu oleh sahabat siar Nafa Melfati, kemudian dioperatori oleh sahabat siar Edo. Nah, selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita di live streaming di sipfm.com. Kemudian untuk Anda yang bertanya, bisa melalui chat WA di 0812 6457 9612. Nah Ustaz, ini ada pertanyaan masuknya Ustaz, dari Tama di Kota Tangah. Nah pertanyaannya Ustaz, dari wakaf itu sendiri bedanya dengan sedekah itu apa Ustaz? Ini silakan Ustaz. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Tama ya dari Kota Tangah. Jadi wakaf ini bedanya dengan sedekah. Sedekah ini secara umum sebenarnya melingkup wakaf juga, melingkup juga zakat dan sebagainya, semuanya sedekah. Cuma nanti ketika kita beda-bedakan, perbedaannya akan nampak. Misalnya sedekah itu adalah sesuatu yang habis, misalnya kita bersedekah nasi, bersedekah makanan atau pakaian dan sebagainya. Tapi kalau wakaf ini sifatnya adalah kekal. Artinya dari definisi awal bahasanya wakaf itu artinya adalah sesuatu yang ditahan, sesuatu yang dijaga, pokoknya lalu nanti buahnya ataupun hasilnya lah yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Sehingga dengan demikian wakaf itu biasanya adalah sesuatu yang tidak boleh berkurang. Sehingga kita sering mendengar istilahnya wakaf tanah. Wakaf tanah itu ya sampai hari kiamat akan ada terus dan tidak boleh dijual gitu. Paling nanti kita kelola, kita tanam tanaman, lalu hasil tanaman itu kita kembangkan lagi untuk dibagikan ataupun diberikan sebagai bantuan. Tapi kalau tanahnya sendiri memang tidak bisa dikurangi, tidak boleh ditukar guling, tidak boleh juga diagunkan. Makanya kalau sebuah lembaga dasarnya adalah wakaf, semua asetnya bersifat wakaf, ya tidak bisa jadi agunan bank. Nah, jadi tidak bisa diagunkan ke bank karena itu adalah sesuatu yang tidak boleh dijual. Jadi itu kurang lebih bedanya antara sedekah dengan wakaf. Wakaf itu sesuatu yang abadi, tidak boleh berkurang, tetap harus dijaga oleh orang yang mengelolanya sampai kapanpun. Sementara sedekah itu sesuatu yang kita beri tapi bisa dipakai habis ataupun berkurang dari dasar bentuk aslinya gitu. Itu bedanya kurang lebih Ustaz. Ini Ustaz, menyambung pertanyaan dari Tama tadi Ustaz. Keistimewaan apa yang membuat wakaf ini istimewa daripada yang lain Ustaz? Tadi Ustaz menyebutkan kekal dan lain kekal, kemudian apa gitu. Betul. Keistimewaannya apa? Yaitu keabadiannya itu Ustaz. Jadi keabadiannya itu menjadi keistimewaan wakaf. Artinya apa? Orang yang berwakaf walaupun dia nanti sudah tidak ada, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka nanti harta wakafnya yang dia niatkan untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti misalnya harta wakaf itu menghasilkan manfaat, maka pahalanya mengalir terus ya, kepada orang yang berwakaf ini. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ada 3 hal yang tidak akan putus pahalanya walaupun sudah meninggal Bani Adam. Bani Adam ini manusia gitu. Pertama adalah anak soleh, anak soleh yang mendoakan orang tuanya ya. Yang kedua adalah ilmu, yang terakhir ataupun sebenarnya yang pertama nih kalau dalam hadis disebutkan yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah itu ulama sepakat bahwa itu maknanya adalah wakaf. Nah, jadi memang luar biasa. Jadi kalau kita, siapapun kita, rasanya ingin usia kita ataupun usia ibadah kita, maksudnya lebih panjang daripada usia biologis kita, maka kita tidak ada jalan lain kecuali berwakaf gitu. Contoh misalnya, saya sangat sering menyampaikan contoh ini ataupun menyampaikan motivasi ini kepada siapapun,
bahwa ada seorang sahabat namanya Utsman bin Affan. Utsman dulu ditawari Rasulullah untuk membelikan sumur untuk kaum muslimin dengan janji surga gitu. Akhirnya Utsman pun membeli sumur tersebut dan diwakafkannya kepada kaum muslimin. Bayangkan tuh, tahun berapa tuh Utsman hidup? 14 abad yang lalu barangkali ya. Jadi sumur yang dia wakafkan dulu itu dikelola oleh nazir ataupun pengelolanya dengan baik, dikembangkan, dibelikan hasil daripada sumur itu lahan-lahan baru, lalu mereka tanam tanaman di situ, tanaman kurma, ditambah hasilnya diambil, dijual, ditambah lagi sampai luas, dan sampai akhirnya sekarang dikabarkan bahwa hasil sumur yang diwakafkan Utsman dulu sudah berupa hotel sekarang, hotel berbintang. Dikalkulasi pendapatan hotel ini setahun adalah 160-an miliar gitu. Dan oleh para nazirnya semua hasil hotel ataupun kebun ataupun sumur tadi itu dimasukkan dalam rekening. Nah, ada rekening namanya rekening Utsman loh. Jadi ada sampai hari ini rekening atas nama Utsman bin Affan, ada uangnya, aktif rekeningnya, dan orangnya sudah meninggal 14 abad yang lalu. Itu rekening dunia loh. Kalau rekening akhirat bagaimana? Atau pasti tentu berlipat ganda lagi pahala ataupun nilai daripada rekening Utsman bin Affan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita rasanya kita perlu memotivasi diri kita dan keluarga kita, bagaimana kita juga ambil bagian dari kesempatan wakaf ini, karena dia sangat istimewa. Ulama-ulama kita mengatakan usia kita ini singkat sebenarnya. Kalau misalnya perbandingan usia kita dengan dunia ini hanyalah 0, sekian, tidak ada sebenarnya kita. Bahkan perbandingan dunia dengan akhirat kan cuma 1 sore dengan 1 pagi. Kalau kita malah lebih kecil lagi. Jadi sebenarnya tidak ada artinya kita, usia kita tuh tidak ada sebenarnya artinya, kecuali kalau kita abadikan, kita kekalkan dengan cara ada wakaf yang kita simpan untuk ke depan. Usia kita sudah habis, ajal kita sudah datang, tapi pahala kita tetap dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihannya, Ustaz. Ini ya keluarga SIP ya sudah disampaikan juga oleh Ustaz Firman tentang kelebihan dari wakaf itu. Nah, Ustaz, kita break dulu nih sebentar, Ustaz. Ada satu segmen lagi kita gali lebih dalam lagi tentang Badan Pengelola Wakaf Arisalah dan juga tentang wakaf itu sendiri. Keluarga SIP jangan kemana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, di dialog siang hari ini kita bersama Ketua Badan Pengelola Wakaf Arisalah, Ustadz Haji Firman Bahar LC, dan dipandu oleh sahabat siar Anda Famil Fati, kemudian dioperatori oleh sahabat siar Edo. Nah, selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita di live streaming di sipfm.com. Nah, Ustadz, di segmen ini Ustadz, untuk para pendengar keluarga SIP di rumah, nah yang ingin tahu bagaimana caranya berwakaf kepada BPO Arisalah, gimana nih Ustaz? Oh ya, baik, bagi kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, kami sangat tentu berharap sekali dukungan, doa juga, dukungan juga wakaf langsung kepada kami juga atau tidak langsung, karena memang saya tidak ada beban bahwa memang kita juga tidak ada kepentingan pribadi. Nah, yang kita ajak adalah masyarakat untuk berwakaf ke lembaga yang memang betul-betul murni untuk kepentingan wakaf, tidak milik pribadi ataupun untuk kepentingan keluarga ataupun golongan dak. Jadi Yayasan Wakaf Arisalah ini adalah yayasan yang dimiliki oleh umat sepenuhnya, diurus oleh orang-orang yang kebetulan memang kami dalam waktu ini mengurusnya. Tapi nanti tentu akan ada terus penerusnya, karena ini adalah lembaga yang kita rancang untuk kekal ataupun panjang usianya. Jadi kalau ada kaum muslimin muslimat yang berniat untuk berwakaf, maka tidak salah kami sarankan
berwakaflah ke lembaga kita ini, Yayasan Wakaf Arisalah, dan tempatnya adalah ke BPW, disalurkan Badan Pengelola Wakaf. Nanti bisa hadirin ataupun kaum muslimin muslimat menghubungi nomor berikut ini ya, atas nama Ustadz Ajir dengan nomor 0877 1655 5982. Ustadz Ajir dengan nomor telepon 0877 1655 5982. Dan juga bisa muslimin muslimat ataupun hadirin hadirat melihat media sosial Badan Wakaf ini di Facebooknya ataupun juga di YouTube-nya atau di Instagram-nya. Silahkan diakses untuk melihat program wakaf mana yang kira-kira sesuai dengan niat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala niatnya dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Itu kurang lebih, Ustaz. Baik, Ustaz. Itu ya keluarga SIP ya, kalau keluarga SIP ingin berwakaf maka dapat menghubungi Ustadz Ajir di 0877 1655 5982 atau juga bisa akses di media sosial Badan Pengelola Wakaf Arisalah, Wakaf Arisalah. Kemudian juga bisa datang ke kantor ya, di apa ya saudara? Di komplek Yayasan Wakaf Arisalah. Iya. Di Perguruan Islam Arisalah. Air dingin. Air dingin. Itu ya keluarga SIP ya. Dan terima kasih banyak Ustadz atas kedatangannya di siang hari ini. Nah, kemudian keluarga SIP ya, kalau gitu Ustadz Haji Firman Bahar LC, kemudian sahabat siar Panel Pati, dan juga sahabat siar Edo pamit dari Dialog Siang. Dan jangan kemana-mana dulu karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Kami juga berterima kasih kepada SIF FM sudah bersedia menayangkan siaran ini ataupun dialog ini. Mudah-mudahan menjadi jariah juga bagi radio ini ya. Amin. Kalau itu kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.